Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bu Santi berharap kalian masih tetap dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Santi akan menyampaikan materi kita di bab kedua ASC, yaitu tentang DHCP server. Di DHCP server nanti Bu Santi akan mengajarkan teori singkat tentang DHCP server, kemudian saya akan mempraktekkan cara mengkonfigurasi DHCP server. Nah, DHCP server itu singkatan dari apa sih? Nah, DHCP server adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Sebelum kita ke DHCP lebih lanjut, kita harus tahu cara pemberian IP itu ada dua jenis. Ada disebut dengan IP statis dan IP dinamis. IP dinamis yaitu mendapatkan IP otomatis dari server. Ini yang akan kita praktekkan hari ini. Dan IP statis yaitu IP yang kita input atau kita setting secara manual. Nah, pengertian dari DHCP server itu adalah pemberian atau layanan yang secara otomatis memberikan alamat IP kepada komputer klien. Jika kita menggunakan DHCP server, administrator tidak perlu lagi harus memberikan alamat IP secara manual. Bayangkan misalnya, jika satu server terdiri dari lebih dari 50 klien. Jika kita manual, itu sangat boros waktu dan tenaga. Lebih mudah menggunakan DHCP server, kita hanya konfigurasi dari server, kemudian nanti alamat IP akan tershare ke semua klien. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini di tampilannya ada satu server dengan alamat 192.168.01, ini server. Kemudian di sini ada klien, ada 3. Klien pertama diisi 0.2, 0.3, 0.4. Nah, artinya setiap klien akan diberikan satu alamat masing-masing, tidak ada yang double. Nah, di situ tadi ada DHCP server, kemudian ada DHCP client. DHCP server artinya layanan yang memberikan alamat IP kepada klien, sedangkan si DHCP client menerima alamat IP dari server. Kelebihan DHCP server itu sendiri yang pertama memudahkan dalam transfer data. Transfer data berarti misalnya kita menggunakan konfigurasi FTP server. FTP file transfer protocol. Kita tidak akan bisa mengkonfigurasi FTP server jika kita tidak mempunyai alamat IP. Bagaimana server dengan klien berkomunikasi? Tentunya terhubung dengan atau terkoneksi, bisa saling memping antara server dengan klien dan juga sebaliknya. Yang kedua, DHCP server memungkinkan klien menggunakan alamat IP yang bisa dipakai oleh klien yang lain. Yang tidak bisa, sorry. Nah, tadi sudah Bu Santi tunjukkan di gambar di slide sebelumnya, satu klien akan mendapat satu IP masing-masing, tidak akan ada double, dan itu sangat mengurangi terjadinya IP konflik. Ini udah poin yang kelima ya. Dan yang keempat, tentunya menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian alamat IP. Sedangkan kekurangan DHCP server, nah karena pemberian IP bergantung pada server, maka jika server mati, tentunya semua komputer klien akan disconnect. Begitu teori singkat dari DHCP server. Sekarang Bu Santi akan menjelaskan tentang cara konfigurasinya. Langsung saya tunjukkan
langsung pada layar ya, saya jelaskan. Saya berharap nanti kalian bisa mengerti teori dan mampu mempraktekkan sendiri cara konfigurasi DHCP server. Tentunya saya juga akan, selain video yang saya praktekkan seperti ini, di Google Classroom pasti akan saya share job sheet langkah-langkah. Jadi bagi kalian bisa membuka kemudian mempraktekannya masing-masing di rumah. Oke. Nah, sebelum mempraktekkan kita persiapkan dulu karena kita menggunakan sistem virtualisasi, kita menggunakan VirtualBox. Tentunya kita akan menginstal Debian terlebih dahulu. Saat ini Bu Santi menggunakan Debian 6. Ini sudah saya install. Kemudian yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur settingannya dulu. Mesin, setting, network. Kamu ganti host only adapter dan di sini adapter berapa? Kebetulan di sini ada adapter 4. Advance-nya kamu pilih allow all. Kemudian oke. Kemudian untuk settingan dari DHCP server, saya pilih tadi dari file host network manager. Di sini sudah ada virtual host only. Nah, kamu pilih DHCP server. Nih, kamu aktifkan enable server. Di sini akan saya buat. Di sini ada servernya, alamat server 192.168.56.10, sedangkan ini netmask ya, kelas C 255.255.255.0. Lower upper ini berfungsi jika kliennya lebih dari 1. Nah, tapi meskipun klien kita saat ini hanya 1, nggak apa-apa. Misalnya ini saya contohkan, kita ibaratkan misalnya klien saya ada 5, saya buat lowernya 11, kemudian nanti uppernya 5 berarti 16. Boleh seperti ini. Kamu apply. Close. Nah, kemudian kita masuk ke Debian. Buka terminal. Masukkan perintah super user, masukkan password. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menginstal aplikasi DHCP server terlebih dahulu dengan perintah menginstal apt min-get install. Aplikasi apa untuk DHCP server? Nah, ini DHCP 3 min server. Ini nama aplikasinya ya. Kemudian kita yes. Jika ada 0% working, berarti kamu harus mengaktifkan masternya. Nih, klik Debian 6 ya. Tentunya prosesnya lagi langsung jalan. Kemudian kemudian kita edit networknya. Nano spasi /etc spasi network spasi interfaces. Nih, kita masukkan tadi si server tadi berapa? Auto ETH1 ya. Oh sorry, jika misalnya kalian pengen lihat ETH berapa sih, kamu boleh cek ivconfig terlebih dahulu. If config, nah di sini sudah kita menggunakan ETH1, kemudian IP-nya ini. Kita harus samakan tadi di server tadi kita mau buat 192.168.56.10.
10. Nah, itu yang akan kita masukkan di sini. Oke. Auto ETH1, kemudian iFace ETH1 iNet statis. Nah, ini statis masih manual di server ya. Yang kita otomatis adalah yang kliennya nanti. Kemudian address-nya 192.168.5610 ya. Netmask 255.255.255.0 kelas C. Kemudian kita simpan. Kemudian setiap edit lakukan restart /etc/init.d/networking restart. Oke. Jika kita if config kembali, dia akan berubah IP-nya. Nah, kemudian di bagian DHCP ada yang akan kita edit. Nano /etc/dhcp/dhcpd.com. Nah, kamu boleh manual seperti ini, boleh cara cepat juga, terserah. Cari cycli. Nih, cycli yang pertama adalah kita hapus tanda pagar biar perintah atau komen yang kita buat itu posisi aktif. Nih, ke bawah. Oke, kemudian kita akan ubah. Di sini IP subnetnya akan kita isi sesuai server 192.168.56.10 ya tadi ya. Kemudian netmasknya kita ubah 0. Kemudian di sini range-nya tadi itu sama dengan lower dan upper. Baru kita isi 168.56.11 ya. Kemudian 192.168.56.16 tadi. Di sini lower, di sini upper. Di sini yang kita ubah domainnya abaikan ya, biarkan aja seperti itu. Routernya kita anggap sebagai samakan dengan si server 168.56.10. Broadcastnya itu seperti kayak persinggahan gitu, boleh kita ubah diantaranya 192.168.56. saya buat karena 5 mungkin saya buat gini ya 14. Oke, kalau sudah boleh kita simpan, Ctrl X ya, enter. Boleh kita restart kembali, networking restart. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita coba di bagian sisi klien Windows, kita cek ini, kita pastikan karena kan IP DHCP server itu berasal dari server, tentunya si IP dari yang ini, si klien kita obtain terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini. Masuk ke network and internet setting. Kemudian kamu pilih Ethernet, change. Kemudian kamu pilih virtual host only. Nah, di sini kamu pilih properties. Kita tunggu sebentar, agak delay.
Oke, ini TCP 4. Nah, karena kita yang ini pastikan kosong ya, karena IP nanti bukan kita setting secara manual seperti ini, tapi kita kosongkan, biarkan IP-nya nanti di-share oleh si server. Oke, kita pastikan kosong. Kemudian kalau sudah, kita coba cek apakah dengan IP yang sudah kosong si klien masih bisa terhubung dengan internet. Nah, caranya sama dari VirtualBox, cukup dengan klik kanan status. Kamu cek di sini masih ada koneksi internet. Nah, kamu perhatikan DHCP yes, berarti dia tetap ada IP meskipun kita tidak mengedit atau men-setting manual, dia mendapatkan IP dari DHCP. Yes. Kemudian IP-nya berapa? Yang ini. Yang tadi kan kliennya 11, 12, 13, 14, 15, 16. Karena klien saya cuma satu Windows, berarti dia akan mengirim 192.168.56.11. Jika seperti ini di IP-nya sudah ada, meskipun tadi kita obtain, berarti DHCP server kita sudah berhasil. Demikian materi tentang DHCP server. Bu Santi berharap kalian boleh memahami dan mempraktekannya sendiri di rumah. Terima kasih, salam sehat buat anak-anakku semua.